Bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku hingga saat ini. Dok, terkait tadi yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500 M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana, Dok? Jadi begini. Ada hubungannya dengan HS. Ada hubungannya dengan HS. Yes. Oke. Mengarahnya ke dokter. Emang bener sih pada saat itu jualannya. Kalau dokter itu bersama dengan sindikat, dokter bilang aja, dokter mau ketawa, kamu nggak ingat yang ngasih nomor Nikita kan kamu. Maksudnya sindikat tuh apa? Itu dokter sebenarnya pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai. Gitu, hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserahlah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya, buktikan saja kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Berarti membantah, Dok, ya, kalau dokter pernah memeras SS itu ya? Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. Tanggung ya, Dok, ya? Tanggung, bener, apalagi yang 20M tanggung banget, nyesel. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh. Harusnya 1 T, salah. Ya, jadi jangan, kalau perlu 2 T, 3 T gitu ya. 30 T sekalian. 30 T 6 tahun. Iya. 200, enggak, yang itu berapa tuh 6 tahun? 300. Nah, sekalian aja. Harusnya, aduh kenapa 500 T, 500M, sayang kesempatannya itu sayang. Tapi dokter seneng ya, maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu, enaknya harusnya menyebutkan nama, gitu. Misalnya kayak seperti dokter pemeras, dokter penipu. Nah, itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya, ya, yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih, ya. Jadi orang yang maker, apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara. Jadi dia mengumpankan, sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, jadi akan membuka di sini tahun lalu, ya. Ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek, tapi kemasannya kayaknya suci, tak bernoda, gitu. Yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh dokter memeras kamu, ya, 20 miliar, kita siapa orangnya? Kamu bilang nggak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang, sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya, berapa? 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRL. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini, biar masyarakat yang menjawab. Tahunya dari mana itu 25 Lihat ke buzzer? sendiri transferannya ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu dia, dari PT-nya dia sendiri. Inisialnya R ya? Jangan main. Dok, ini Dok. Apa? Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi masyarakat ini pintar. Iya, apa yang Dotif katakan itu ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer, ada, Dotif ngomong ada. Jadi kalau misalnya Reza anak kan jadikan aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ, nggak apa-apa sih, emang itu. Jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas, itu transfernya jelas banget. Ya, kamu buat apa transfer itu? Untuk menyerang, dan waktunya pun, jadi berapa hari ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget. Ya, sesama dokter pun saling menyerang.
Jadi kalaupun kalian di sini digiring doktif itu membayar buzzer, demi Allah sepeser pun doktif tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah, ya, udah ngomong-ngomongin Allah nih, berani, jadi nggak pernah. Jadi kalau kalian mengirim, oh ini ada doktif kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan, kapan doktif bayar buzzer, kapan doktif transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRZ doktif lihat dari PT Glatit 25 juta tit, itu tanggalnya tit, gitu, ya, udah jangan, dah, ya, oke. Dok, terakhir dok, apa motivasi? Dok, tadi siang dok, alasan tadi siang sempat dokter itu bersumpah di bawah Al-Quran. Bukan tadi siang, udah lama. Udah lama itu. Jadi sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi kenapa? Udah lama itu. Udah lama itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. Akhirnya bersumpah. Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepat dia balasannya. Iya. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepat banget balasannya. Itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya bukan kaleng-kaleng. Iya. Hebat. Gitu, ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang doktif nih masih ingin terus mereview di saat orang-orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter di saat juga dokter lain juga masih udah ada taubat lah dari mereview, dan dokter masih maju, apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak, itu salah ya, giringan opini yang salah, tidak seperti itu. Jadi sebelum doktif melakukan preskon, ya, doktif sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review doktif kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Jelas ya? Udah ya? Tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan doktif untuk review sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Oke dok, soal kemarin kan dokter sempat memberikan somasi terbuka kepada dokter Eka ya, yang anak buahnya dokter Richard kan dia seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari dokter Eka? Karena dokter juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok, nggak ada balasan. Jadi dokter memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga, biar sama-sama ada temannya lah ya. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporkan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya itu di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga kesehatan, dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing udah. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang dokter Eka yang ternyata pernah bermasalah juga dok. Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget bener. Netizen Indonesia tuh hebat banget loh guys. Ya jangan kalian nakal, jangan macam-macam deh. Terutama untuk Rahma, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang ngeliat ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini, bukan logo yang dipakai gitu ya. Udah tuh nggak mau ngomongin siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan badan gitu. Udah tuh nggak mau ngomong. Badan apa? Nanti saja ya guys ya. Netizen itu adalah intel yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh hebat-hebat loh. Ya. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada canggih-canggih Indonesia itu. Dokter, apa sih yang ini dokternya seorang perempuan? Maksudnya apa yang membuat dokter itu berani bahkan melawan gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu. Dokter berani nih, nggak ada rasa apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion dokter. Jadi itu bukan bercanda ya guys ya. Teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter pada bencana, itu kan dokter pada terjun pertama tuh, ya kan? Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia, tapi memang passionnya dokter ya seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang ada gitu loh di media ini, sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang dokter gitu, kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan
seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya, gerombolan di situ ya, makanya dokter bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga dokter, teman-teman dokter, tapi dokter nggak akan kena. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan atau udah dilabrak sama selesai. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah, jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak, tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas, cukup dengan titipkan KTP, ya. Dokter titipin KTP, kalau dokter nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik. Ya karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, nggak bakalan ketemu kan. Nah, dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara dokter dan timnya dokter tetap anterin bantuan, nilai talak dokter tetap terjun, tetap masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat walafiat. Dokter